Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Tadarusan Alkitab di episode ini bisa kita lanjutkan. Dan kita akan membaca Yeremia pasal ke-8 ya. Di Jumat ini, di akhir minggu ini. Kita akan melanjutkan nanti episode berikutnya di minggu depan gitu ya. Dan saya semangat sekali untuk membagikannya kepada saudara. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, tapi bukan rutinitas ya. Ini prinsip, ini dasar kita orang percaya bahwa melakukan apapun, apalagi membaca Alkitab ya, bukan dengan kekuatan kepintaran kita ya, tapi harus mengandalkan Roh Kudus. Supaya rema yang kita dapatkan itu ya dari Dia, bukan semata-mata dari ilmu yang kita miliki. Yuk sama-sama kita doa. Makasih buat segalanya hari ini kami bisa lewati, dan sebentar kami akan melanjutkan tadarusan Alkitab kami, Yeremia pasal yang ke-8. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami memiliki hikmat daripadamu, sehingga kami setelah membaca dapat rema yang bisa menjadi bekal kami dalam mengarungi sisa hidup ini. Sehingga di sisa hidup kami ini, semua yang kami lakukan itu bukan saja jadi berkat bagi orang lain, tapi di atas segala-galanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, Bapa. Kami siap diberkati. Haleluya. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, saudara ya. Kita akan mendengarkan sebuah cuplikan lagu dulu sambil kita menyiapkan Alkitab kita, Yeremia pasal yang ke-8. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Yeremia pasal yang ke-8 ya. Kita membaca saudara ya ayat 1. Pada masa itu demikian firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit, yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Ya, segala tempat aku menceraikan mereka, demikian firman Tuhan semesta alam. Ini kalimat ini mencekat saya, saudara ya. Jadi ayat 3 saya ulang lagi ya. Tapi semua orang yang masih tinggal di kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dosa dan hukumannya. Ayat 4. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak akan bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatan dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan mencerai-beraikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera. Damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kekejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan.
tapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tapi tidak datang suatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkih kuda jantan, mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimantrai, yang akan memagut kamu. Demikian firman Tuhan. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sangat pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau. Tapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ya, saudara, ayat 18 dan seterusnya ini ratapannya Yeremia ya, yang kita bisa ekspresikan atau membaca ekspresinya lebih lagi dalam kitab ratapan yang sudah kita tadarusin ya. Bapak Ibu yang baru mengikuti join di kitab Yeremia 8 ini, Bapak Ibu boleh mengikuti ratapan 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kita tadarusin di beberapa minggu yang lalu ya. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat penghukuman Tuhan mulai dijalankan ya. Penghukuman Tuhan mulai terjadi. Di pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-7, episode kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengingatkan Yehuda untuk segera bertobat. Tapi faktanya Yehuda tidak mau bertobat dan akhirnya pasal 8 ini tergenapi. Tuhan berkata, ya itu tulang-tulang raja-raja semuanya keluarkan. Ya. Mereka jadi pupuk, ya, ladang. Tidak ada yang menangisi dan menghormati lagi. Artinya Tuhan menubuatkan bahwa bangsa Yehuda akan menjadi mangsa, akan menjadi bangsa yang hancur lebur. Ya. Tidak ada lagi kehormatan yang bisa dibanggakan atas kerajaan ini. Dan itu yang terjadi. Sehingga akhirnya Yeremia terekspresikan kesedihannya. Ya. Menarik di sini Yeremia sepertinya tampaknya masih tertinggal di Yerusalem ketika bangsa Babilonia membuang orang-orang hebat Yehuda dan Yerusalem ke Babel. Apa alasannya saya tidak tahu sebenarnya. Saya coba menyelidikinya juga tidak bisa ditemukan dari Alkitab ya. Hanya penafsiran yang ya masih daerahnya abu-abu gitu ya. Tapi yang pasti lewat pembacaan kita tadi, Yeremia sepertinya menjadi saksi bagaimana mulai hancurnya Yehuda dan Yerusalem. Ya. Di mana gambaran kesedihan Yeremia ini luar biasa nanti akan kita bisa temukan di ayat-ayat setelah ini, di pasal-pasal setelah ini. Dan terutama karena saya sudah melakukan tadarusan ratapan, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Bagaimana tidak, misalnya saya sekarang ini tinggal di Indonesia yang kata orang dunia hari ini salah satu bangsa yang akan survive menghadapi pergolakan resesi ekonomi global di 2023-2024, misalnya tiba-tiba Tuhan izinkan akan hancur. Saya yang lagi di awang-awang akan menjadi seorang warga negara yang tinggal di negara yang maju, tiba-tiba hancur begitu saja. Ini mungkin yang dialami juga oleh manusia-manusia yang negaranya hancur akibat perang. Hari ini di Ukraina, di beberapa kota di sana. Ya. Yang tadinya aman, tadinya semuanya menuju menjadi kemakmuran, tiba-tiba habis karena kota mereka dihancurkan oleh musuh dan seterusnya. Kayak jatuh, habis jatuh tertimpa tangga. Duka dan masalah silih berganti terus-menerus seolah tanpa henti.
Dan itulah yang dialami oleh Yeremia, sehingga dia bertanya, why, di mana Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu biji mata Tuhan, saya selalu ingin mengatakan ini kepada semua saudara, bahwa jangan membaca Tuhan itu dengan kacamatamu sendiri gitu. Tuhan itu jelas sulit sekali untuk dipahami, mengingat siapa kita bisa memahami Tuhan. Tapi Tuhan yang sulit untuk dipahami ini, karakteristiknya bisa kita temukan sebenarnya di dalam Alkitab kita. Maka sejarah manusia dengan Tuhan itu, ya kita bisa temukan di dalam Alkitab dan baik PL maupun Perjanjian Baru. Jadi mengenal Tuhan itu kita tinggal bisa melihat sejarahnya saja. Ya orang boleh berkata sebagian Alkitab itu dongeng dan lain sebagainya. Ya. Saya kemarin ini belum lama dapat informasi dari seorang teman yang ikut study Bible gitu. Di salah satu organisasi gereja, saya tidak mau sebut namanya, yang mengatakan bahwa pengajarnya atau gurunya itu mengatakan bahwa apa yang tertulis di kitab Kejadian itu hanya dongeng. Saya kalau sudah ngomong begini ya mau bilang apa gitu. Faktanya ada. Dan teman saya ini berkata yang mengajar itu katanya lulusan salah satu sekolah yang bonafit lah. Ya. Dan dia seorang pengajar Alkitab katanya. Tapi mengatakan bahwa kitab Kejadian, semua cerita yang dalam kitab Kejadian itu cuma dongeng, isapan jempol. Ya, bukan fakta. Ya, silakan saudara kalau mau mengikuti guru-guru atau dosen atau pengajar atau pendeta atau pastor atau siapapun yang model begitu pengajarannya. Tapi kalau kau mau mengikuti saya tidak akan mengajar saudara seperti itu. Sebab kalau kita sudah mengatakan bahwa kitab Kejadian itu dongeng, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kitab-kitab lainnya itu adalah fakta dan bukan dongeng? Nangkep ya saudara ya? Dan akhirnya nggak heran ya, orang yang mengajarkan hal ini ya imannya limbung. Dia akhirnya bisa menafsirkan apapun dengan imajinasinya sendiri, karena dia tidak beriman, tidak meyakini Alkitab itu adalah sesuatu yang kebenaran. Sehingga dia bebas untuk menafsirkan apapun saja dari Alkitab itu. Dan ini sebenarnya banyak, saudara. Tentu tidak semua orang yang ngaku hamba Tuhan itu akan vulgar mengatakan demikian, seperti orang ini mengatakan kepada muridnya yang notabene adalah teman saya dan akhirnya sampai ceritanya ke saya ini. Ya. Ada orang yang diam, ada banyak pendeta, pengkhotbah, gembala yang sebenarnya tidak meyakini Alkitab, tapi tidak memperkatakan itu kepada umatnya. Sebab kalau umatnya tahu dia seperti itu, ya beberapa umat yang benar tentu akan kabur dan dia akan kehilangan cuan, kehilangan untung. Karena di khotbah saya di materi tadarusan Alkitab sebelumnya kan ada yang saya beri judul ketika imam mencari untung untuk dirinya sendiri. Itu fakta. Ya. Dan itu selalu tanda kutip ya menghantui saya. Menghantui itu artinya membuat saya selalu berjaga jangan sampai saya masuk dalam hitungan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang mencari untung dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Saya berharap Tuhan memberkati saya, wajarlah. Sebab saya memang hidup dari melayani Tuhan. Tapi saya tidak pernah menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya untuk menjadi bahan mengajar orang lain. Itu untuk saya jadikan cara saya mendapatkan pundi-pundi untuk membuat saya bisa hidup. Ya, beberapa waktu yang lalu ya banyak orang mengetawakan saya bikin YouTube kok pakai membership ya, ngajar firman Tuhan kok berharap uang dari orang yang mau mendengarkan. Saya cuma cengar-cengir aja, saya tidak balas, saya diem aja saudara ya. Itu memang sudah keputusan saya karena saya ingin mengajar kepada orang-orang yang memang mau berkomitmen belajar bersama dengan saya. Nah, bagaimana ukurannya untuk kita mau berkomitmen sama-sama belajar, ya, sama-sama mempengaruhi, sama-sama bertumbuh dalam Tuhan? Ya, itu kan harus ada sesuatu yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar. Dan lagi tidak besar, saudara ya. 19.000 dan kalau mau sekolah kitab 49.000 sekian, nggak sampai 50.000. Ya, saya cuma tersenyum saja sama orang-orang yang entah menilai saya seperti apa gitu ya. Karena bagi saya juga ngapain ditanggepi, uang mereka juga nggak saya kenal gitu. Ya. Ada beberapa yang saya kenal tapi saya tahu siapa dia. Jadi saya cuma senyum-senyum aja gitu ya. Nggak balas apapun, nggak ada keluar kata apapun dalam mulut lidah saya untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya kepada mereka tentunya. Kalau kepada saudara tentu dalam hal ini karena saya ingin
mengedukasi saudara. Saya ingin saudara yang mendengarkan saya paham kenapa saya bertingkah atau melakukan hal seperti itu. Ya. Sebab kalau saya tujuannya mencari untung, ya tentu saya akan keluar-keluar ketika ibadah untuk menekankan persembahan dan lain sebagainya. Even pandemi 3 tahun berjalan ini, gereja kami tidak pernah meminta-minta. 3 tahun dalam pandemi ini, ya banyak gereja sempat vakum kan ketika awal-awal tidak beribadah. Gereja ditutup dengan banyak alasan, tanda kutip takut sama COVID, SARS. Tapi ya di atas ya tidak, di atas tidak. Meskipun ada saran pemerintah, gereja harus berhenti. Gereja kami tidak pernah berhenti. Selalu terbuka setiap hari Minggu. Meskipun yang datang hanya beberapa gelintir manusia, tapi gereja kami terus berjalan. Selama 3 tahun, gereja yang saya gembalakan, JKIDW, tidak pernah lagi, tepatnya sudah hampir 4 tahun ini, saudara ya, mengedarkan kantong persembahan. Tidak juga mengkondisikan agar jemaat untuk memberikan persembahan ke depan. Sehingga kalau ada yang jemaat yang duduk saja berarti diasumsikan tidak memberikan persembahan. Nggak ada. Kantong atau amplop persembahan yang saya cetak bagus. Ketika awal The Way saya cetak amplop persembahan bagus. Warna colorful. Dengan kertas paling mahal. Ya. Itu bahkan ratusan masih ada dan tidak saya pakai lagi. Kotak persembahan yang saya buat dengan bagus. Ya, bentuk yang keren lah pokoknya. Minimalis keren gitu ya. Nggak pernah saya pakai lagi. Saya cuma tampilkan slide ibadah, link rekening persembahan sama QR barcode-nya saja. Saudara mau berikan apa tidak, ya suka-suka saudara lah. Ya. Kalau saya orang yang benar-benar mencari untung dalam pelayanan, tentu tidak akan pernah saya usahakan seperti itu. Beberapa teman saya minta untuk beriman seperti saya, nggak ada yang berani. Sebab memang faktanya ketika kotak persembahan tidak dijalankan lagi dan hanya berharap jemaat beriman memberikan persembahan lewat transfer rekening atau juga QR barcode, itu faktual persembahan akan drop, ya, akan down. Itu saya alami juga. Tapi saya tetap berkekuh hati, ya. Enggak, ya. Jemaat datang ke rumah Tuhan harus punya kesadaran sendiri. Saya hanya menekankan, mengajarkan kebenaran. Nah, mereka nanti yang mestinya harus memahami bahwa harus memberi, mendukung gereja. Tapi tidak dikondisikan. Enggak pernah minta-minta, ya. Nah, jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang dibaca oleh kita dalam Yeremia pasal 8 ini menggambarkan Tuhan sudah menghukum Israel, Tuhan sudah menghukum Yehuda. Tuhan tidak sayangkan terhadap umat pilihannya ini, terhadap bangsa yang dikasihnya ini. Tuhan itu benar-benar saklek, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Even dia mengasihi, tapi kalau anaknya dibebal, ya anaknya ini akan binasa karena kebebalannya sendiri. Ada momen dalam sejarah antara manusia dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa sadar, Tuhan berikan darahnya sendiri untuk menebus kita, mengalahkan maut. Sehingga manusia yang dengan kuat gagahnya sendiri kayaknya nggak mungkin mengerjakan Taurat. Dengan percaya kepada Yesus, selama dia mau melekat pada Yesus, dia pasti akan selamat. Tapi sekali lagi kebebalan manusia itu diulangi lagi oleh orang Kristen. Yang tinggal diminta melekat sama Tuhan aja. Yang tinggal diminta tinggal dalam Tuhan saja. Tetap tidak mau tinggal, tetap tidak mau melekat. Tetap free will-nya, keputusan kehendak bebas yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang dia maui saja. Yakni apa? Menikmati dunia. Ya kan? Orang Kristen itu kan sebenarnya gampang saja, saudara. Sudah Tuhan janjikan ini. Tinggal dalam aku, melekat padaku, bahasa paling sederhananya percaya padaku. Tapi banyak orang Kristen menafsirkan atau mengimplementasikan kata percaya kepada Tuhan itu hanya menjadi seorang beragama Kristen. Padahal Tuhan tidak minta kita beragama Kristen. Agama itu buatan gereja, buatan lembaga yang namanya organisasi sinode, organisasi gereja. Agama. Makanya nggak heran agama Kristen, karena saya bilang tadi dibentuk oleh gereja, dan gereja itu banyak, sinode itu banyak, ajaran agamanya meskipun sama-sama Kristen, berbeda-beda. Karena itu tafsiran, saudara. Nah, bodohlah, maafkan saya, saudara, yang terbelenggu dengan agama Kristen. Ya. Dan banyak orang Kristen terbelenggu dengan agama Kristen ini.
Terlebih orang-orang Kristen itu tidak mau membaca Alkitab sendiri. Bergantung pemahamannya dari khotbah pendetanya. Ini yang semakin membuat orang Kristen, maafkan saya, semakin bodoh. Maafkan saja, saya ngomong begini. Salah sendiri dengerin program ini. Gitu. Sebab saya pengen saudara sadar bahwa saudara tuh bisa jadi adalah kelompok orang bodoh ini. Dengarkan saya cuap-cuap seperti ini sebenarnya juga bodoh. Jujur saja saya mau ngomong gini. Tapi harus saya lakukan, bukan membuat saya bodoh, bukan membuat saudara bodoh, tapi paling tidak untuk membuat saudara sadar bahwa membaca Alkitab itu penting. Karena ada waktunya nanti, mestinya program-program seperti ini kalau semua sudah pintar, nggak butuh lagi. Nggak harus ada lagi. Karena semua sudah punya pemahaman, harus menggumuli firman Tuhan ini siang dan malam. Harus merenungkan firman ini siang dan malam, supaya, kata Mazmur 1, dia menjadi seperti pohon yang ditanam di tepian aliran sungai, di tepian aliran air, yang akan berbuah nantiasa, tepat pada waktunya. Tapi kan enggak. Di luar sana kan banyak yang enggak. Maafkan saya, jemaat The Way aja banyak yang enggak ikutin program Deep Talk with Pastor Tadarusan Alkitab ini. Dan maafkan saya, ya, kalau mereka tidak punya kebiasaan baca Alkitab dan nggak mau dengar gembalanya yang menyarankan untuk ikut ini, saya berani bilang, siapapun mereka, termasuk jemaat The Way, bodoh. Kecuali mereka setiap hari memang sudah sungguh-sungguh berkomitmen meluangkan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam sendiri bersama dengan Tuhan. Itu keren. Itu kalau ada jemaat The Way yang seperti itu saya akan benar-benar doakan dengan sungguh. Karena orang ini akan menjadi orang hebat ke depan. Orang seperti ini akan bisa menangkan banyak orang ke depan. Orang seperti ini akan menjadi peliharaan tanda kutip ya. Tuhan yang luar biasa. Jadi biji matanya Tuhan. Dan kalau saya dekat dengan orang ini, saya juga akan transfer juga. Seperti dia dekat sama saya, transfer dari saya. Kalau saya dekat dengan orang yang sefrekuensi dengan saya. Saya kalau dekat dengan orang yang satu sisi, satu misi dengan saya. Saya kalau dekat dengan orang yang punya pergumulan batin untuk menjadi orang yang lebih berkenan kepada Tuhan, sama seperti yang saya inginkan, saya dekat dengan orang seperti itu akan saya saling mempengaruhi dan saya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Ya, tapi ya tetap aja saya berani berkata, banyak yang nggak ikuti program Tadarusan Alkitab ini, tapi juga nggak baca Alkitab. Ya, bodoh gitu aja. Bodoh amat, mau tinggalin The Way juga nggak kenapa-napa kok, saudara. Karena lebih banyak orang yang memang suka diajar atau dengerin pendeta yang ngapain sih nekenin begini-gini. Ajarin aja, deket sama Tuhan dapat berkat gitu ya. Kasih persembahan, dikembalikan 100 kali ganda. Apalagi mengembalikan persepuluhan. Silakan kalau saudara mau ikutin, mau dengerin pendeta-pendeta model begitu. Sudah waktunya kok. Saya nggak bisa menghentikan itu. Tuhan sudah menubuatkan di akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Saya sebentar lagi akan bikin program, nggak tahu tayang hari ini atau besok ya, di membership. Saya ngomongin soal rapture itu. Karena saya sedang di program membership sedang membagikan materi akhir zaman. Rapture akan saya bagi-bagi beberapa episode. Tanda rapture itu akan banyak nanti nabi-nabi palsu yang mempraktekkan mujizat. Dan maafkan saya, banyak orang Kristen sekarang terperdaya dengan mujizat. Seolah-olah kalau ada orang ya yang bisa mempraktekkan mujizat langsung disebut pendeta, dan kalau orang itu yang bisa melakukan mujizat mengklaim dirinya hamba Tuhan langsung dipercayai gitu. Padahal setan juga bisa membuat mujizat. Terbukti di akhir zaman, kata Alkitab, bahkan kata Yesus di Matius 24, nabi-nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Apakah ketika Yesus berkata nabi palsu akan melakukan mujizat, mujizatnya itu mujizat seperti orang main sulap begitu, yang sebenarnya hanya ilusi? Enggak, beneran mujizat. Orang sakit sembuh. Sangat memungkinkan. Karena etimologi mujizat yang dipakai Yesus, itu juga etimologi mujizat yang dipakaikannya ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk melakukan mujizat. Etimologinya sama, arti katanya sama, katanya sama. Berarti kalau murid-murid bisa melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang yang buta menjadi celik matanya, nabi-nabi palsu juga bisa menyembuhkan orang yang buta dan celik akhirnya matanya. Dan kalau saudara terperdaya dengan mujizat ini, ukuran hamba Tuhan benar adalah mujizat. Gak heran saudara akan mengejar-ngejar mujizat. Gak heran
Kalau ada kau dengar ada mujizat di sana, mujizat di sini, kau akan datang ke sana. Dan kau akhirnya tersesatkan. Silakan pilih, saudara. Silakan pilih. Mestinya saudara sadar bahwa apa yang saya bagikan dalam tadarusan kitab Yeremia ini membuat saudara belajar. Contohlah dari Yehuda yang bebal hatinya, yang sudah punya contoh dari Israel yang dihancurkan Tuhan karena penyembahan kepada berhala. Tuhan tak sayangkan Silo, Tuhan tak sayangkan umatnya ini. Karena biar bagaimanapun Israel Utara, 10 suku itu adalah keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub juga. Yeremia sudah mengingatkan Yehuda, ayo belajar dari pengalaman Israel yang hancur oleh Asyur. Kalian bertobat. Tapi Yehuda nggak mau bertobat. Meskipun Yeremia mendoakan Yehuda agar bertobat, Tuhan bilang, ngapain kamu doain Yehuda? Bangsa ini sudah akan kuhukum. Karena apa yang dilakukannya jahat di mataku. Saya hari ini seolah-olah memposisikan diri sebagai seorang Yeremia yang sedang mengingatkan saudara. Orang-orang yang saya sayangi seperti Yeremia mengasihi sebangsanya, bangsa Yehuda. Saya mengasihi saudara sebagai sama-sama umat pilihan Tuhan. Supaya segera bertobat. Supaya benar-benar mau melekat sama Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Bukan tinggal dalam satu gereja. Bukan melekat dalam sebuah gereja. Dalam artian gereja itu salah, pendetanya salah, lo ikut terus, lo melekat terus, lo tinggal bersama mereka terus. Bukan itu. Bukan sama pendeta, bukan sama gereja. Tapi tinggal dan melekat sama Tuhan. Dan caranya cuma satu. Baca Alkitab. Sebab Alkitab itu berisi firman Tuhan. Dan Tuhan bisa kita kenal dari firman-Nya. Dengan kita banyak baca firman Tuhan, kita akan semakin banyak mengenal Tuhan. Semakin kenal Tuhan. Semakin tinggal dalam Tuhan. Itu logika sederhananya, logika anak TK-nya begitu, saudara. Tapi meskipun logika anak TK-nya sudah saya bagikan, banyak saudara nggak ngerti juga gitu. Buktinya apa? Udah dengar berkali-kali saya ngomong begini dalam khotbah hari Minggu, dalam program Deep Talk with Pase, dalam banyak khotbah-khotbah saya, materi-materi yang saya bagikan di YouTube. Tetap aja saudara nggak berkeming. Saya seperti bicara sama tembok batu. Saya ngomong keras gini karena saya mengasihi saudara. Karena saya dalam pemahaman saya melihat banyak orang yang beragama Kristen nanti binasa. Dan saya nggak mau orang Kristen yang binasa itu adalah salah satunya saudara yang saya kenal. Atau paling tidak pernah mendengarkan saya. Atau paling tidak menjadi keluarga besar dari The Way ini. Sedih dong saya. Makanya saya udah nggak peduli sama telinga saudara lah. Sorry aja. Banyak orang senyum-senyum sama saya, bilang khotbah saya bagus, tapi khotbah saya nggak dikerjakan. Kalau udah berantakan, udah blingsatan, datang kepada saya kasih saran, tetap nggak mau dengar, bebal. Bahkan pendeta saya sendiri ada yang begitu, saudara. Bayangin level pendeta udah begitu juga. Saya kadang-kadang kalau saya nggak bisa menahan diri tuh kadang-kadang saya mau keluarkan semuanya gitu loh. Gila, udah deket sama saya aja masih bebal. Gimana orang yang jauh dari saya? Makanya saya akhirnya menyimpulkan nggak pedulilah khotbah harus keras. Bukan karena saya ingin menjahati saudara, bukan saya merasa saya lebih hebat dari saudara, enggak. Karena saya kepengen saudara tahu kebenaran yang benar. Kan saya udah bilang berkali-kali, mimpinya saya, doa saya sama Tuhan itu cuma satu. Saya sedang menggeluti sebuah bisnis, tapi itu pun tidak saya bawa dalam doa secara khusus. Santai aja, saya kerjakan bagian saya, Tuhan nanti akan berkati bisnis saya itu. Tapi dalam doa saya yang saya selalu ingat, saya selalu panjatkan kepada Tuhan cuma satu. Jika Tuhan, waktuku selesai di bumi ini, dan rohku kembali pada dirimu. Saat sebelum rohku kembali dalam pelukan, aku mendengar kau berkata padaku, well done, Senok. Cuma itu aja. Saya cuma pengen dengar di telinga saya nanti suara Tuhan berkata kepada saya, Sen, yang lo lakukan di bumi keren, pakai bingit. Waduh. Makanya saya udah gak peduli dengan yang dunia ini tawarkan, saudara, jujur aja. Makanya kemanapun, diundang di gereja manapun, saya khotbahnya begini. Mereka ngundang lagi saya apa tidak, bodoh amat, gua urus. Ada banyak pengusaha undang saya, khotbah di perusahaannya, doakan Lia dan keluarga. Saya ngomong kebenaran aja. Kalau mereka tersinggung karena
saya secara nggak sengaja menyinggung mereka, terus akhirnya saya nggak diundang lagi, ora urus juga. Saya bukan tipikal orang yang menjilat pada perusahaan besar atau orang kaya besar gitu. Orang kaya besar kalau salah ya salah aja. Saya ngomong, saya tahu salah dan saya digerakkan Tuhan untuk ngomong, saya ngomong aja. Dia mau salaman sama saya lagi ke depannya, ora urus. Sebab yang memberkati saya adalah Tuhan. Saya berharap saudara juga punya prinsip seperti ini. Yang memberkatimu itu bukan perusahaanmu. Yang memberkatimu itu bukan bosmu. Yang memberkatimu itu bukan orang-orang yang memberikan kau uang. Yang memberkatimu itu Tuhan yang memakai mereka. Maka tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Saya berharap semua paham ini. Sehingga semua saudara yang mengikuti program ini, terutama yang mengikuti Yeremia 8 Tadarusan ini, tidak mengulangi kebodohan Yehuda. Yehuda bodoh. Saya berharap saudara tidak bodoh. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, minta maaf kalau saya agak menggebu-gebu tadi, karena ya sedih aja gitu. Kita sudah baca apa yang terjadi atas Israel, kita sudah baca apa terjadi atas Yehuda, tapi kita yang mengerti kenapa mereka kayaknya dibinasakan Tuhan, kita mengulangi dosa yang sama gitu. Dan saya masih melihat banyak kita melakukan dosa yang sama. Yehuda sudah diingatkan bagaimana yang terjadi atas saudara tuanya Israel. Mereka bebal, mereka binasa. Israel tuh contoh kita orang Kristen loh. Semua anak sekolah minggu diajar bahwa kita itu sebenarnya adalah hidupnya tinggal mencontoh aja. Bagaimana Tuhan akhirnya menghajar Israel. Supaya Tuhan tidak menghajar kita, jangan kita berperilaku seperti Israel. Maka sejak kecil saya diajarkan kan, gak boleh itu keras kepala, tegar tengkuk. Seperti Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Meskipun dipelihara Tuhan di padang gurun, tapi mereka masih menduakan Tuhan. Itu kan sudah masuk kotak saya sejak sekolah minggu, dan saya yakin Bapak Ibu yang sekolah minggu juga udah diajar sama guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu kita sejak kita TK, SD, SMP kan. Tapi tetap aja kita ngulangi lagi. Maka setiap saya baca Alkitab yang kurang lebih begini tuh ya bergejolak gitu. Karena saya juga pernah bodoh. Jujur aja pernah bodoh di masa muda saya. Dan saya menyesal. Dan saya perbaiki perilaku saya agar tidak bodoh lagi, dan saya berusaha menginfluence saudara, mempengaruhi saudara agar saudara juga tidak bodoh lagi. Ya, minggu besok saya khotbah saya menarik. Saya nggak mau kasih judulnya, nggak mau juga spoiler, tapi Bapak Ibu yang jam 11 siang hari Minggu tidak kemana-mana, ada waktu 2 jam bisa beribadah live streaming bersama JKI Due. Ya, linknya nanti pasti akan ada pas waktunya. 15 menit sebelum ibadah biasanya sudah di share sehingga saudara bisa join, mempersiapkan diri untuk beribadah yang benar. Ya, terus kita juga perjamuan, selalu ada perjamuan, siapkan roti dan anggur saudara di rumah saudara. Kalau saudara rumahnya di Serpong sekitarnya, masih tinggal di daerah Tangerang, daerah Jakarta Barat, bisa diakses ke Serpong dengan mudah dengan bis dan lain sebagainya, dengan kereta dan lain sebagainya. Boleh datang, gereja kami terbuka untuk saudara. Ya, silakan beribadah bersama kami. Ya.
Tidak akan saya nanti minta yang baru datang angkat tangan dan berdiri ya. Saya tidak akan perlakukan saudara seperti itu. Saya tidak akan membuat saudara canggung dalam kedatangan pertama saudara di The Way. Saya akan menyambut saudara, dan kalau sudah diberkati bisa terus bergabung dengan kami nantinya, berkomunitas bersama dengan JKI The Way. Itu ya. Kalau yang jauh-jauh tinggal di Bandung, tinggal di Jakarta Timur, ya nggak usah lah ya. Beribadah live streaming aja ya. Nah, saya akan mengajar sesuatu yang luar biasa ya. Saya saja ketika mendalaminya diberkati tentang hidup, bagaimana menjadi lebih bijak dihubungkan dengan akhir zaman. Gitu saudara ya. Terus bertumbuh bersama JKIDW. Terima kasih buat dukungan saudara. Beberapa saudara saya tahu memberikan persembahan syukurnya lewat The Way. Persepuluhan juga aku kembalikan kepada Tuhan lewat The Way. Beberapa juga sering menabur juga lewat nomor rekening dan juga QR barcode kita. Terima kasih taburan saudara, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai nantinya. Terutama yang sudah mendukung kami dengan doa. Ya, itu paling penting ya, supaya pelayanan kami di digital ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Oke saudara ya, saya mau berdoa, kita mau mengakhiri. Selamat weekend ya. Selamat menikmati libur panjang di akhir pekan ini. Nikmatilah liburan yang penuh dengan sukacita, damai bersama dengan orang yang kau cintai tentunya. Dalam hal ini keluarga, istri, suami, anak, orang tua. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar banyak dari kebodohan Israel. Dari kebodohan Yehuda. Ampuni kami tidak bodoh di sisa hidup kami ini. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai jumpa di hari Selasa minggu depan. Jangan lupa ibadah sekali lagi di hari Minggu besok, dan sebentar nanti di membership akan saya upload video saya soal rapture. Saudara yang belum membership di channel YouTube ini segera ikut join ya. Kalau bukan mau ikut yang sekolah Alkitab hanya 19.000 uang membershipnya per bulan. Kalau saudara mau ikut yang sekolah Alkitab, uang membershipnya sekitar 49.000 ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.